Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang peninjauan kembali atau PK dalam perkara pidana. Oke, langsung saja ya kita lihat ya penjelasannya. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini tidak melihat putusan di tingkat peradilan mana, bisa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Di sini kita lihat dasar hukumnya, yaitu berdasarkan pasal 263 sampai dengan 26 KUHP. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garis miring PUU strip Romawi 16 garis miring 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garis miring PUU strip Romawi 11 2013. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 junto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014. Kita lihat pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, yaitu berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP. Yang pertama yaitu terpidana atau ahli waris terpidana. Kuasa hukum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali mewakili terpidana atau ahli waris terpidana, yaitu dengan surat kuasa khusus. Namun terpidana atau ahli warisnya harus hadir dalam persidangan. SEMA nomor 1 tahun 2012 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana. Di SEMA ini, SEMA 1 tahun 2012 ini pada intinya menyatakan bahwa pemohon PK atau peninjauan kembali dalam perkara pidana, khususnya dalam sidang pemeriksaan permohonan PK di pengadilan negeri, harus dihadiri oleh terpidana atau ahli warisnya secara langsung, tidak bisa hanya diwakili oleh kuasa hukum. Jika peninjauan kembali atau PK tetap diajukan, maka berkas perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Ini adalah aturan di dalam SEMA nomor 1 tahun 2012. Larangan dalam peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP, terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Di sini berarti yang dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah putusan pemidanaan, yaitu putusan berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Sejalan dengan itu, maka berdasarkan putusan MK nomor 33 garis miring PUU strip Romawi 16 garis 2016, jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Maka di sini penuntut umum atau jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Alasan pengajuan peninjauan kembali atau PK, yaitu diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Yang pertama huruf A, yaitu apabila terhadap keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Biasa dikenal dengan diketemukan novum atau bukti baru atau keadaan baru ya. Di huruf B-nya, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya. Atau disingkatnya bahwa di sini adanya putusan yang saling bertentangan. Yang huruf C, apabila putusan itu dengan jelas melihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Contoh yaitu kegelapan atau kegelian ini bisa jadi salah dalam penerapan hukum. Asas dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Yang pertama yaitu pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Yang kedua, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Ya, ini dua asas dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Kita lihat jangka waktu pengajuan peninjauan kembali. Undang-undang tidak membatasi jangka waktu mengajukan peninjauan kembali, yaitu jangka waktunya kapan waktunya harus diajukan ini. Tidak dibatasi. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Ini berdasarkan pasal 268 ayat 3 KUHP dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU Strip Romawi 11 2013 tanggal 6 Maret 2014, ketentuan pasal 268 ayat 3 KUHP tidak mempunyai kekuatan mengikat. Intinya jadi peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan putusan MK tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya sebenarnya ini bagaimana terhadap dua konflik hukum seperti ini. Berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2009, Junto SEMA nomor 72 tahun 2014 memberikan pedoman sebagai berikut. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Jadi walaupun dalam putusan MK menyatakan bahwa di sini menyatakan PK dapat berulang kali lebih dari satu, namun Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa dalam SEMA nomor 7 tahun 2014 bahwa permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan lainnya dalam perkara perdata atau perkara pidana. Jadi dimungkinkan ada peninjauan lebih dari satu apabila ada dua putusan PK yang saling bertentangan, ya maksudnya seperti itu. Yang ketiga, permohonan yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau tidak diajukan dua kali, ya tidak memenuhi syarat, ya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Kita lihat selanjutnya bagaimana penerimaan berkas peninjauan kembali. Berkas permohonan PK diajukan ke meja PTSP pengadilan dan selanjutnya diterima oleh meja 2 Kepanitraan Pidana. Selanjutnya dibuat akta pengajuan peninjauan kembali oleh panitera dan selanjutnya dicatat di dalam register. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Nah, ayo kita lihat bagaimana pemeriksaan PK di pengadilan negeri. Hakim menentukan hari sidang dan pemohon dan jaksa dipanggil untuk hadir. Pemohon dan jaksa menyampaikan pendapatnya atas PK tersebut. Jadi biasanya pemohon menyampaikan memori PK atau mungkin jika ada dia di situ novum maka diperiksa apakah itu memang ada keadaan baru atau novumnya. Setelah itu jaksa ini diminta untuk memberikan tanggapan atas permohonan PK dari atau memori PK dari pemohon. Pemeriksaan ini dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera. Jadi dalam PK berita acara sidang di pengadilan ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera. Dari berita acara tersebut dibuat pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Jadi setelah penyampaian
permohonan dan tanggapan atau pendapat dari jaksa, hakim membuat pendapat, ya, pendapat yang ditandai oleh hakim tersebut dan panitera mengenai syarat terkait dengan pengajuan peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya, pengiriman berkas PK. Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung, ditembuskan surat pengantarnya kepada pemohon dan jaksa. Jadi setelah sidang, berkas yang dulu berkas perkara, berita acara pemeriksaan, dan pendapat dikirim ke Mahkamah Agung, ya, begitu. Dan para pemohon dan jaksa mendapat tembusan. Dalam hal yang dimintakan PK adalah putusan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Ya, pada ini putusan adalah putusan banding. Sekarang kita lihat bagaimana pemeriksaan PK di Mahkamah Agung. Yang diperiksa adalah yang memenuhi syarat, ya, karena tadi dinyatakan bahwa jika tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan cukup menyatakan penetapan tidak dapat diterima dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Jika alasan PK tidak dibenarkan, MA menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan tindakan peninjauan kembali tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. Ini apabila PK tidak dibenarkan. Nah, sedangkan di dalam alasan PK itu dibenarkan, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa, nah ini ada tips saya berupa putusannya. Yang pertama, putusan bebas, ya, jika ini ternyata terdakwa tidak terbukti. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ya, perbuatan pidananya, perbuatannya terbukti tetapi itu bukan satu perbuatan pidana. Yang ketiga, putusan tidak dapat menuntut tuntutan penuntut umum. Dan yang keempat adalah putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Jadi hukumannya lebih ringan begitu. Terus bagaimana jika pemohon PK meninggal dunia? Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya. Jadi ahli waris akan diberikan kesempatan apakah tetap mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Catatan dalam peninjauan kembali yaitu ada terdakwa yang mengetahui asas pemeriksaan PK tidak akan melebihi putusan yang dijatuhkan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, ada beberapa terdakwa yang tidak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi karena merasa putusan pengadilan sebenarnya ringan, tapi dia tidak mau mengajukan upaya hukum. Langsung saja menerima putusan tetapi mengajukan PK. Karena terdakwa berpendapat jika terdakwa banding dan kasasi ada kalanya putusan yang dijatuhkan akan lebih berat daripada putusan sebelumnya, maka dia menerima saja walaupun sebenarnya dia merasa tidak bersalah, maka dia tetap mengajukan PK. Takutnya kalau dia banding atau kasasi pidananya tambah berat gitu. Sedangkan PK belum tentu, upaya hukumnya belum tentu akan membuahkan hasil atau bisa jadi bukti yang diajukan kurang kuat sehingga dia takut dihukum lebih lama, maka dia menerima saja tapi di ujungnya dia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami dari tim diskusi hukum akan berusaha menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Jangan lupa like video ini dan subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya. Sampai bertemu dengan video kami yang akan datang.